Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ketapang Demokrasi. Ketapang Demokrasi, kami akan memberikan apa yang beliau tidak bisa sampaikan. Sekarang bersama saya adalah seorang calon legislatif nomor urut 1 dari Partai Perindo, Dapil 7, Pak ya. Iya. Oke, silakan diperkenalkan siapa dia. Oke, kenalan dengan saya Raden Joko Santoso. Kalau yang lebih familiar di Facebook saya namanya Jack Sobar. Jack Sobar ya. Ya, Jack Sobar. Jack Sobar. Iya, betul. Mungkin orang Ketapang kalau udah nama Joko Puya mungkin kenal dengan saya. Oke. Bisa ceritakan latar belakangnya? Saya sebenarnya awalnya adalah seorang polisi. Oke. 2018 saya pensiun dini, di bulan 7 saya pensiun. Jadi latar belakang saya memang dulu pernah menjadi aktivis juga di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus kita pernah menjadi ketua asrama Putra Kayung 1, ya kan. Selama perjalanan itu dunia politik, dunia hukum sudah kita lewati. Jadi karena melihat banyaknya ketidakmampuan, ya kebetulan waktu saya pensiun memang pangkatnya bintara ya. Bintara artinya tidak punya kewenangan, tidak bisa mengambil langkah. Jadi hanya Ikutlah ya. ya ikut saja. Jadi hanya sekedar ya ngikutlah, pimpinan begini ya begini, ya begitu. Tapi ada juga sih yang kebijakan pimpinan yang kita tidak ikuti. Karena ada yang di luar ibaratnya koridor-koridor ya agama lah. Jadi seperti itu. Oke. Abang ini kan dari polisi, Ya. lalu pengusaha. Apa yang membuat abang memberanikan diri sekarang maju jadi seorang politisi untuk menjadi calon legislatif? Apa latar belakang ini? Kalau dibilang latar belakang, karena memang dasarnya dulu adalah anggota HMI. Tujuan saya adalah untuk melawan ketidakadilan, ketidakseimbangan dalam sistem stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Banyak hal-hal yang terjadi selama ini, mungkin orang melihat Ketapang itu damai ya. Nah, saya malah riskan ketika Ketapang ini damai. Yang saya takutkan apa? Ketika aktivis itu hilang, maka yang terjadi apa? Para koruptor itu akan bergerak untuk melaksanakan niatnya untuk mengambil uang-uang negara. Maksudnya gimana? Bisa abang jelaskan? Maksudnya koruptor bergeraknya maksudnya gimana nih, Pak? Ya, karena kenapa? Tidak ada pengkritik, tidak ada orang keras, tidak ada orang baik di dalam dunia politik. Jadi mereka ketika tidak ada yang mengkritik mereka, dia diam-diam mereka. Diam-diam saja supaya ini apa? Supaya ini tidak ada. Karena mengapa? Koruptor apa yang harus dilakukan? Dia akan membunuh para media. Tutup, jangan sampai ada kebocor. Oh, jadi maksud abang saat ini yang terjadi nih? Ini yang terjadi di Ketapang. Nah, saya ini salah satu cerita ya. Ini sebelum saya pensiun. Ini sebelum saya pensiun dini, itu saya ngajukan pensiun dini. Surat pertama saya masukkan pengajuan pensiun dini, saya dikoyakin. Oke. Tidak disetujui oleh pimpinan waktu itu. Ya sebut sekarang sudah jenderal beliau. Ya semoga dia menjadi pemimpin yang baik lah. Amin. Ya bukan Kapolres saya. Iya. Jadi pada saat itu dia dibilang. Akhirnya dalam 1 bulan berikutnya diteleponnya lagi. Kamu di mana, Jok? Saya di rumah. Kamu ke kantor? Oke, siap. Saya hadir. Ternyata surat saya sudah dibuatkan kembali. Oke. Surat saya dikeluarkannya lagi. Dia bilang apa? Jok, Bapak terakhir menanya kamu. Apa dibilang? Itu AKBP Sunario, yang orang sudah paham dengan Pak Sunario. Iya. Kebaikannya ya. Nah, saya bilang gini. Dia bilang gini, Jok, ini cerita Bapak. Kamu mau tahu? Korupsi di Ketapang ini akut. Ini apa adanya. Jadi maksud Bapak kok akut, saya bilang kan. Jadi ini dibilang, ini ibarat ya, Bapak ini duduk di belakang. Ini batu ya. Bapak lontarin sampel aja ke belakang tanpa noleh, itu pasti ada yang kena. Artinya sudah di mana-mana ya. Sudah di mana-mana. Nah, ini persoalan. Maka saya jawab dengan beliau, Pak, justru saya hadir untuk pensiun menjadi calon anggota legislatif untuk itu. Akhirnya beliau menandatangani surat pensiun dini. Oke, ini pernyataan yang lumayan kuat juga nih. Abang mengamini bahwa
ternyata korupsi di Ketapang banyak ya. Iya. Sudah masif dan banyak gitu. Dari tingkat desa. Abang ada bukti nggak atau abang ada yang bisa menguatkan pernyataan abang nggak nih? Ini kan Wah. pernyataan bahwa abang Ada, melihat banyak korupsi gitu. ada, Ada ya? ada. Bisa dibuktikan gitu. Bisa, suatu saat saya akan buktikan. Oke. Kita lihatkan aja, pasti banyak yang masuk penjara. Kalau abang bisa lolos jadi calon legislatif nih, misalnya kan abang lolos nih, apa yang pertama akan abang Jadi buat gini, nih? Kalau dibilang upaya masalah koruptif ya, walaupun saya nggak jadi DPR, sudah banyak yang saya berikan data, sudah banyak yang masuk penjara. Tapi saya nggak buka siapa orang-orangnya. Tapi ada gitu ya. Ada perlakuan bahkan kita dapat bukti laporan dari masyarakat secara diam-diam. Oke. Jadi nanti abang akan, kalau tadi kan belum terjawab nih. Kalau pertanyaan saya tadi bahwa kalau abang jadi nih, Ya. kan tadi abang bilang kan abang sebelum ini sudah pernah melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat lah ya. Bantuan. Apa yang abang akan lakukan kalau misalnya sudah jadi nanti nih? Ya, Menjabat lah gitu. kalau saya jadi menjabat ya kita ikutin amanah negara. Amanah negara itu ya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, ini artinya kehendak menjadi pejabat negara itu harus melaksanakan perintah undang-undang. Pertama, tidak koruptif, melaksanakan apa keputusan yang baik buat rakyat. Itu yang utama. Tapi kalau hanya jadi DPR, maaf ya, saya bukan pengemis suara kepada masyarakat. Saya tekankan lagi kepada masyarakat, pilih calon anggota legislatif yang benar mampu bekerja, yang mampu berbuat, yang berani kontrak politik, yang benar-benar bisa amanah, tidak koruptif. Abang berani kontrak politik, Bang? Berani, bahkan saya siap mundur. Kalau dalam berapa tahun menjabat tidak ada perubahan gitu ya? Tidak ada perubahan, artinya orang yang memilih saya dengan kontrak politik, saya berani, tanda tangan akta kan notaris. Sekarang begini, mengapa sih kita harus takut kehilangan jabatan? Apa sih jabatan itu? Jadi statement yang lumayan keras juga maksudnya nih. Iya, makanya saya bilang, apa sih? Orang ngejar kemana-mana, menghabiskan miliaran rupiah ya, menghabiskan miliar rupiah, tapi mereka tidak berbuat. Pertanyaan satu, berapa banyak uang negara? Ya, kalau kita bilang korban ya, berapa banyak uang negara untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi? Oke. Kapasitas sebagai seorang anggota DPR dalam memberantas korupsi itu gimana, Bang? Nanti. Nah, saya tidak akan pernah buka hal itu punya cara sendiri. Pertama, itu yang kita ambil sampel, salah satunya begini, dengan cara ya kita menegur. Artinya kita bersifatnya pencegahan dalam artian ya, bro, jangan dong itu. Ini aturannya begini. Jangan melakukan suatu hal yang salah satu contoh, lu perjalanan dinas lu jangan berangkat. Lu kan nggak pergi, lu jangan ambil uangnya. Itu salah satu kapasitas kita menegur kawan kita. Jadi kalau lu nggak berangkat, lu jangan ngambil uang. Karena ngapa? Selama ini banyak anggota DPR yang mengembalikan uang. Artinya secara tidak langsung ketika orang itu sudah mengembalikan uang karena perjalanan dinasnya dia nggak pergi, uangnya diambil, itu pelaku koruptor. Ya gitulah. Nah, kan begitu. Pertanyaan mengapa? Dia sudah ada niat jahat. Korupsi itu terjadi karena dia sudah ada niat jahat. Abang berani? Maksudnya ini abang sendirian atau mungkin cuma kelompok kecil orang loh, Bang? Yang lain kalau begitu, Jadi gebrakan abang seperti apa nanti? Jadi kita target pertama adalah penciptaan front penegakan keadilan. Dari sisi hukum ya kita nanti upayakan nanti anggota-anggotanya aktivis yang lurus ya. Aktivis yang tidak main di belakang. Nanti ke depannya anggota front ini tadi akan menjadi polisi masyarakat. Polisi masyarakat itu mereka tidak berseragam, tidak ada kewenangan dari negara. Tapi dia inisiatif dari front itu sendiri menjadi warga negara yang baik supaya melihat kejahatan seperti narkoba, seperti korupsi. Mereka ikut untuk melakukan pencegahan, bahkan melaporkan kejahatan itu harus dituntaskan. Oke, siap ya. Abang kan di Dapil 7, Bang ya? Dapil 7 itu meliputi daerah apa? Benua Kayung dan LHS. Oke, dan Matahili Selatan ya. Seberapa kenal abang dengan Dapil abang? Lalu ada potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di Dapil abang? Kalau sejauh saya mengenal, saya pernah tugas di Polsek Benua Kayung. Jadi di sini ada 8 desa, di sini ada
8 desa dan 3 kelurahan, artinya 11. Kalau di MHS itu juga sama. Jadi di sana 11 desa, jadi tidak ada kelurahan. 4 sini kelurahan, sana 22 desa. Nah, kalau ada yang daerah yang seperti Kemuning itu potensi tambang dan perkebunan. Pesaguan itu daerah pesisir ya. MHS lah bagian yang kesininya, ada daerah nelayan dan ada daerah perkebunan sawit dengan perkebunan kelapa. Potensinya sangat tinggi. Nah, untuk di Benua Kayong itu ada 11 desa yang kondisinya hanya sifatnya perdagangan ya. Pertaniannya juga tidak terlalu banyak, paling hanya di daerah Naning sama dengan Kinjil itu saja. Nah, di situ banyak juga sih yang kayak di daerah Naning itu sampai sekarang namanya problem Bapak. Gimana tuh? Karena mengapa? Banyak alat-alat bantuan hand traktor itu banyak dikuasai pribadi. Oh gitu. Iya, banyak dikuasai pribadi. Lu kalau mau hand traktor lu bayar dong 7 juta. Itu yang punya pribadi maksudnya Padahal itu bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah melalui aspirasi anggota DPR. Oh, artinya anggota DPR nih yang sekarang anggota ya? DPR nih. Bayar. Lu bayar tuh 8 juta. Lah, 7 sampai 8. Itu kan hak rakyat tuh. Nah, itu masalahnya. Udah berapa lama terjadi? Oh, itu udah sampai sekarang. Oke. Nah, ini lebih mirisnya lagi. Ini lebih mirisnya ini saya dapat data dari 2012, 2013 sampai 2014. Anda tahu? Semua orang mengaspirasikan di Dinas Perikanan. Apa? Aspirasi kolam, aspirasi bibit. Pertanyaannya, kok ikan yang diaspirasikan nggak banjir di pasar? Dari mana? Banyak yang foto-foto kolam aja, duitnya cair, kerjasama. Ini yang terjadi. Dan hand traktor akhirnya ngapa? Yang kedua, juga ada PPL yang tidak pernah terjun ya ke lapangan untuk melakukan pola pembinaan yang terjadi di daerah. Ini yang terjadi. Saya rasa sangat miris sekali. Yang hanya kerja berbasis anggaran, nggak ada duitnya, nggak kerja lagi. Itu yang pertama harus dibetulkan. Itu yang harus dibetulkan, karena inilah yang terjadi mengapa saya harus terjun ke dunia politik. Kalau secara pribadi gaji DPR itu paling bersih itu hanya 30-an juta. Maaf, saya duduk di sini dengan hasil kebun, dengan hasil hotel saya rasa sudah cukup untuk ngasih anak makan. Itu yang salah. Bukan kita memunafikan ya. Nah, tapi karena banyak masyarakat, bang calon, jangan nggak calon. Dan sempat ya mantan saya pernah bilang, kamu itu Ahok kedua. Ahok kedua. Artinya lu Ahok kedua. Makanya tadi itu pernyataannya sangat-sangat keras nih. Bisa nggak beliau backing yang beliau katakan nanti? Mungkin orang-orang viewer abang tuh kan banyak di Facebook tuh ya. Apa nama tadi? Jack Sobar ya. Nah, mungkin dari sana kali yang mendukung abang untuk maju tuh kali ya. Iya, jadi sebenarnya enggak ada yang datang ke rumah abang maju. Karena ngapa? Kami berharap dengan abang. Ya, pernah yang banyak kita bantuan, yang dulunya perampok tobat sampai sekarang jadi murid lah, belajar zikir, belajar apalah segala kerjakan. Saya selalu bilang dengan mereka, hidup itu hanya sekali ya. Hidup itu hanya sekali. Jadi perbuatan baik kita harus kerjakan. Lu penjahat di masa lalu, lu ngerampok, lu curi ya. Aku tahu lu curi itu, tapi rubahlah keadaan, rubahlah sifatmu, carilah jalan yang baik, menghindarlah dari satu kejahatan yang mungkin Tuhan sendiri memang mudah mengampunkan, tapi siksanya sangat pedih. Ketika proses itu pengampun, tapi Anda melalui proses. Saya bilang begitu. Alhamdulillah banyak yang maling-maling, cuman yang sekarang yang paling riskan dari sekarang, tekanan buat pemerintah Kabupaten Ketapang, narkoba merajalela. Iya, di mana-mana ya. Narkoba merajalela, baik yang muda sampai yang tua menjadi pengedar. Dan tadi juga baru saya dapat lapor, bang tolong nasihatin orang ini. Ngapa? Itu habis anak-anak muda, umurnya 62 tahun, udah tua. Iya, jadi pengedar narkoba. Gila nggak? Hanya abang, bang, bayangkan, hanya abang yang bisa negur mereka. Karena mengapa? Kita lapor ke polsek, masa bodoh. Oke. Ini yang terjadi. Real. Ini laporan masyarakat. Saya tidak pernah merekayasa sesuatu. Karena apa? Prinsip saya itu apa? Jujur. Lebih baik jujur dibenci orang daripada bohong disenangin orang. Itu prinsip hidup saya. Nggak apa-apa orang nggak mau teman, tapi saya bilang, lu melanggar aturan, iya, lu harus menang. Itu komitmen saya. Jadi kalau tentang penegakan hukum, karena dalam prinsip saya jadi caleg juga apa? Pelayanan hukum dan pelayanan kemanusiaan.
Jadi benar-benar kedepannya yang mau bedah rumah, masyarakat yang pingin milih, ya, ini juga mungkin menjadi satu rekam jejak digital yang mungkin nggak pernah hilang. Anda boleh simpan bagaimana komitmen saya dengan masyarakat, ya. Apa yang belum tercapai nanti kita upayakan semaksimal mungkin. Karena mengapa? Uang negara bukan untuk saya, tapi uang negara buat dibantukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sampai sekarang kita tahu Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini apa? Saya bilang mengapa? Tidak ada pembangunan yang begitu baik. Inflasi daerah kita tinggi. Begitu ya. Nah, makanya saya bilang, kemana TPID Kabupaten Ketapang? Gimana mereka mengukur? Nggak tahu. Semua mungkin karena kerja berbasis data di HP, mungkin ada sesuatu apa yang tidak mudah dicapai mereka. Tidak ada follow up. Apa sih masyarakat kurangnya? Oke, Abang Raden Joko. Nah, ini ada banyak juga nih pertanyaan daripada viewer-viewer kami. Ada yang DM, Bang, banyak DM. Abang ini paling unik balihonya nih. Membawa apa? Palu, sama membawa alat-alat lah ya. Ya, palu. Palu apa tuh maksudnya tuh, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Jadi saya terinspirasi dalam satu kebijaksanaan dalam hukum. Saya jelaskan dengan masyarakat. Palu itu apa sih? Palu itu adalah satu hal penghancur. Dalam sejarah film ya, Anda kenal dengan Thor? Oh iya, tahu. Pemegang palu. Iya, Mjolnir ya. Nah, itu artinya apalah? Penegakan, kekerasan, penindasan. Karena mengapa? Hakim perlu apa? Enggak, palu. Pimpinan DPR perlu apa? Untuk memutuskan ya. Nah, artinya apa? Dengan palu lambang kebijaksanaan dan lambang keadilan. Jadi jangan bermacam-macam dengan Jack Sobar alias Joko Santoso. Karena mengapa? Saya tidak pernah menerima Anda menyuap saya dengan hal apapun. Jadi jangan berpikir palu saya itu seram. Gak apa-apa, memang seram. Karena hanya orang-orang yang berjiwa koruptif, maka dia akan tidak seram. Nah, dan akan takut dengan akan Itunya, maka saya bilang, saya memang begini orangnya. Saya juga memang terlihat keras dan karakter saya lebih keras dari orang-orang yang lain. Karena prinsip saya pernah bilang dengan istri saya, satu, saya lebih baik kehilangan kamu waktu dia menjabat daripada kamu menjadi pelaku yang koruptif. Dan mengapa? Harta saya adalah kebaikan. Karena saya memberi contoh buat anak. Itu yang utama. Sebelum kita tutup nih, Bang, ada yang ingin disampaikan enggak nih ke para pemirsa kami lah, kepada para penonton. Tapi jangan kampanye, Bang, ya. Silakan, Bang. Mulai hari ini Anda belajar pintar. Banyak belajar, banyak baca situasi, dekatkan diri dengan Tuhan. Cari pemimpin yang amanah, bukan mencari kedudukan. Ingat, ajak mereka kontrak politik, ya. Tekankan mereka siap mundur. Itu kalau kita ingin untuk menghadirkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar baik. Oke, siap, sip. Oke, itu saja wawancara saya dengan seorang caleg dari Dapil 7, nomor urut 1 dari Partai Perindo. Oke, ikuti terus kami di Ketapang Demokrasi. Kami akan memberikan sosok-sosok seperti ini, sosok-sosok caleg yang cuma kalian lihat di baliho. Kami akan memberikan lebih dari yang ada di baliho. Ingat, terus bersama kami di Ketapang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.